anak-anak rusak itu karena kelalaian orang tua, dan ini saya ambil dari perkataan Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah rahimahullah. Beliau mengatakan aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Katanya beliau, kebanyakan rusaknya anak, ifsad, itu disebabkan karena orang tua mereka. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanihi. Karena disebabkan yang pertama, orang tua mereka melalaikan, terlalu sibuk dan tidak mengawasi dengan siapa anak kita bergaul. Yang kedua, tarki ta'limihim faraiduddin, dan orang tua meninggalkan tidak mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak. Wa adauhum sigoron, dan menyia-nyiakan masa kecil anak. Yang tadi saya sampaikan, kita tuh, saya juga begitu ya, mikirnya 2 tahun 3 tahun itu serahin sama ibunya aja lah, sama guru TK. Nanti kita ngajarin yang besar-besar ya, ngajarin yang apa, nanti tenang, nanti tentang akidah, ikhtilaf gitu ya, bantah-bantahan itu nanti kita yang ngajarin. Nah, ternyata enggak. Jadi para jamaah sekalian, kalau ada anak-anak rusak, di sini sebutkan ifsad, dan sebagian teman-teman psikolog anak nggak mau menyebutkan anak nakal, nggak mau, dia bilang nggak ada anak-anak nakal. Teman-teman psikolog tuh nggak mau, dia bilang nggak ada anak-anak nakal, nggak ada. Yang ada anak-anak kurang perhatian. Karena anak-anak itu dia kelihatan nakal gitu ya, kesana kesini lari, susah diatur, gini-gini. Dia cari perhatian, anak-anak itu cari perhatian. Memang cara cari perhatian anak-anak begitu, heboh, begini. Jadi mereka nggak mau, jangan pernah bilang anak nakal, nggak ada katanya. Jadi anak-anak itu kena orang tua. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain ya, sebelum menyalahkan lingkungan, aduh, anak-anak sekarang nakal karena pengaruh HP. Susah, memang berat nih anak-anak sekarang nih. Tontonannya anak-anak sekarang luas, susah. Rusak gara-gara tontonan anak-anak. Anak-anak SD sudah bilang I love you, sudah panggil sayang bun, sayang sama udah anak-anak SD udah panggil sayangan. Anak-anak SD panggil papa mama. Insya Allah. Kalau putus janda duda panggilan. Yeah. Anak SD loh. Anak-anak sekarang, masya Allah, rusak. Apa komentar kita orang tua? Berat nih anak-anak sekarang nih tontonan. Anak-anak pondok jangan salah, sudah K-pop nih ngomongannya nih. Saya aja ya, saya tahu tuh istilah wibu dari anak saya yang paling besar. Saya tanya tahu dari mana? Teman-teman ngomongin itu semua katanya. Saya tanya apa itu wibu? Taunya dari anak gitu. Saya nggak tahu bener. Nggak tahu. Anak-anak sekarang. Saya tanya anak dari mana dia tuh? Teman-teman kelas ngomongin itu semua katanya. Waduh. Terus kita orang tua bilang, tontonan ini memang rusak anak gitu. Siapa yang disalahkan? Tontonan. Ada juga yang menyalahkan ustadz dan ustazah di pondok. Ada juga yang menyalahkan teman pergaulan. Ini nakal karena gaul sama itu tuh. Padahal katanya Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah, yang salah orang tuanya. Dari mana? Melalaikan, sibuk, tidak ngawasin anaknya.
dan tidak memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul. Dari yang pertama dulu, tidak mengawasi anak, tidak ngelarang, tidak membujuk, walaupun nanti ada ilmunya, tekniknya. Contohnya anak-anak saya, kok dia tiba-tiba kenal ya. Saya terus terang taunya Korea dari anak-anak tuh. Saya tahu Blackpink, BTS tahu tuh dari anak-anak ternyata. Kemudian pengaruh teman ngomongin itu semua, kata teman kelas ngomongin itu. Ternyata beberapa teman kelasnya itu di rumah tuh dikasih HP sama orang tuanya. Nggak diawasi lagi. Nular, anak-anak saya tahu. Dan kewajiban saya saat itu saya jelaskan ke anak, pokoknya ini nggak boleh nak ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang penting saya sudah jelaskan ke anak-anak. Mengenai pengaruh luar itu saya berdoa kepada Allah saja. Jelasin. Ini nggak boleh, nggak boleh. Yang penting kita punya jawaban di depan Allah. Nanti saya sudah jelaskan ke anak saya. Ini nggak boleh ya nak. Walaupun nanti ngelanggar lagi, saya. Yang penting kita sudah jelasin. Padahal anak saya sekolah di pondok SDIT gitu ya. Apalagi sekolah yang bukan SDIT ya gitu ya. Insyaallah. Ini fakta bagi kita, ini tugas memang. Dan kita punya kewajiban menjelaskan ke anak, jangan cuek-cuek aja. Jelasin ini nggak boleh, nah ini nggak boleh. Walaupun dia melanggar, setidaknya kita pernah menjelaskan pada anak-anak. Jelasin. Anak-anak saya, dia ada yang hobi gambar. Dia gambar gitu kan ya. Kadang-kadang gambar pakai mata. Saya jelasin nak, nggak boleh nak. Ini begini. Besok gambar lagi dia, saya jelasin lagi. Minimal dia sudah tahu hukumnya. Jangan kita meneng-meneng wae gitu, biarin. Secara berkala ingetin dan tentu dengan cara yang baik. Jangan dimarahin. Jangan, ini ada tipsnya lagi nanti itu. Jelasin. Nggak boleh.